Hai, jumpa lagi bersama saya. Dalam video kali ini kita akan menjelaskan beberapa obat herbal yang dapat meningkatkan sistem imun atau daya tahan tubuh untuk pencegahan infeksi virus corona. Coronavirus disease atau disingkat COVID-19 telah menyerang jutaan orang di berbagai negara. Penyebab dari wabah ini adalah coronavirus jenis baru yang disebut dengan novel coronavirus 2019 atau SARS-CoV-2. Virus yang menyebabkan COVID-19 terutama ditransmisikan atau ditularkan melalui droplet saat orang yang terinfeksi mengalami batuk, bersin, atau mengembuskan nafas. Droplet tersebut dapat menempel pada lantai atau permukaan lainnya. Hingga saat ini, belum ada pengobatan yang betul-betul dapat melawan infeksi virus corona. Oleh sebab itu, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menghimbau agar masyarakat senantiasa melakukan tindakan pencegahan. Agar tidak terkena penyakit infeksi yang sedang mewabah ini, ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mencegah penularan virus corona. Pertama, menggunakan masker, mencuci tangan dengan baik, physical distancing, senantiasa menjaga kebersihan, dan meningkatkan sistem imun atau daya tahan tubuh. Untuk meningkatkan sistem imun atau daya tahan tubuh, salah satu cara yang dapat dilakukan yaitu mengkonsumsi obat tradisional, dalam hal ini obat herbal. Senyawa yang dapat mengatur sistem imun dikenal dengan istilah imunomodulator. Imunomodulator yang meningkatkan sistem imun dikenal dengan istilah imunostimulan, sedangkan yang menekan sistem imun dikenal dengan istilah imunosupresan. Berikut ini beberapa tanaman obat atau herbal yang berpotensi untuk penanganan COVID-19. Beberapa produk komersial yang mengandung esinase diklaim memiliki efek imunomodulator. Menurut studi, esinase meningkatkan pelepasan sejumlah sitokin seperti interleukin 1, interleukin 10, tumor nekrosis faktor alfa, serta kemokin lainnya. Sitokin-sitokin tersebut dilepaskan oleh makrofag. Makrofag berfungsi atau bertindak dalam respon alami untuk memfagositosis virus SARS-CoV-2 dan melepaskan tumor nekrosis alfa serta sitokin proinflamasi melalui respon imun humoral atau adaptif. Dalam kondisi tertentu, sitokin seperti interleukin 1 dan interleukin 10 membantu untuk mendukung aktivitas sel-sel imun yang berperan dalam sistem kekebalan. Akan tetapi, terkadang menyebabkan berbagai efek yang tidak diinginkan pada jaringan. Tumor nekrosis faktor alfa merupakan sitokin sentral yang berperan penting pada peradangan jaringan. Dapat menyebabkan peningkatan permeabilitas vaskular, adesi, dan migrasi leukosit. Leukosit yang diaktifkan dapat melepaskan sitokin seperti interleukin 1 dan interleukin 6. Karena esinase dapat meningkatkan pelepasan sitokin proinflamasi, sehingga perlu dipertimbangkan penggunaan esinase pada penderita COVID-19. Pelepasan sitokin proinflamasi dapat menyebabkan terjadinya badai sitokin atau cytokine storm syndrome. Gejala pelepasan sitokin dapat berupa demam atau kemungkinan hipotensi yang dapat diobati secara adekuat dengan pemberian cairan dan vasopresor. Akan tetapi, jika cytokine storm syndrome atau badai sitokin ini terus berlanjut, dapat menyebabkan kondisi yang mengancam jiwa, termasuk shock dan perlu ventilasi mekanis. Penelitian lain melaporkan bahwa esinase memiliki efek antiinflamasi dan menghambat produksi sitokin proinflamasi yang diinduksi oleh virus seperti interleukin 6, interleukin 8, dan tumor nekrosis faktor alfa. Sehingga, berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa esinase dapat bertindak sebagai imunostimulan dan imunosupresan. Contoh yang kedua yaitu kurkumin. Kurkumin memiliki efek modulasi pada nuklear faktor kappa B, MEP kinase, dan jalur signaling AKT.
Berdasarkan hasil penelitian, kurkumin dapat menghambat sejumlah signaling pathway di dalam sel, seperti jalur MEP kinase, PI3K-AKT, sehingga hal tersebut akan menurunkan ekspresi dari nuklear faktor kappa B. Penurunan ekspresi nuklear faktor kappa B akan menurunkan pelepasan mediator inflamasi, seperti tumor nekrosis faktor alfa, interleukin 1, prostaglandin, dan menghambat enzim siklooksigenase 2. Studi lain menunjukkan bahwa secara in silico, kurkumin menunjukkan ikatan pada protein S1 virus. Protein S1 sangat penting pada SARS-CoV-2 untuk masuk ke dalam sel, sehingga senyawa kurkumin berpotensi untuk menghambat masuknya SARS-CoV-2 ke dalam sel, atau menghambat infeksi dari virus corona SARS-CoV-2. Selanjutnya, daun lidah buaya atau aloe vera. Menurut penelitian, pemberian ekstrak aloe vera pada hewan uji, dalam hal ini mencit, secara signifikan meningkatkan total dari sel darah putih dan meningkatkan respon imun humoral. Penelitian lain juga melaporkan bahwa ekstrak aloe vera meningkatkan aktivitas dari sistem imun. Dilaporkan juga bahwa aloe vera mengaktifasi sel imun efektor seperti limfosit dan makrofag, di mana limfosit dan makrofag menghasilkan produksi sitokin, interleukin 1, interleukin 6, interleukin 12, dan tumor nekrosis faktor alfa. Morinda citrifolia atau buah mengkudu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa buah mengkudu menstimulasi respon imun seluler dan humoral. Dilaporkan juga bahwa buah mengkudu meningkatkan respon imun pada mencit yang diinfeksi oleh bakteri Staphylococcus aureus. Penelitian lain menunjukkan bahwa ekstrak etanol daun Morinda citrifolia pada variasi dosis dapat meningkatkan aktivitas fagositosis dari makrofag. Moringa oleifera atau daun kelor. Penelitian menunjukkan bahwa daun kelor memiliki kandungan vitamin C 7 kali lebih banyak dibandingkan dengan jeruk dan memiliki kandungan potasium 15 kali lebih banyak dibandingkan pisang. Daun kelor juga memiliki kandungan kalsium, protein, besi, dan asam amino yang sangat penting bagi kesehatan tubuh. Daun kelor juga memiliki aktivitas antioksidan yang dapat melindungi sel dari kerusakan dan dapat meningkatkan sistem imun. Dilaporkan juga bahwa daun kelor dapat menstimulasi respon imun seluler dan juga humoral. Allium sativum atau garlic atau bawang putih. Hasil penelitian menunjukkan bahwa garlic dapat meningkatkan proliferasi limfosit di limfa dan timus. Fraksi protein dari garlic dapat menstimulasi limfosit, natural killer, dan makrofag. Pemberian garlic oil pada hewan uji menunjukkan bahwa pada dosis rendah terjadi peningkatan respons sel T, terutama sel T helper 1. T helper 1 berperan dalam respon inflamasi. Pada dosis tinggi dapat memicu T helper 2. T helper 2 berperan sebagai antiinflamasi. Terima kasih, sampai jumpa pada sesi selanjutnya. Jangan lupa subscribe. Jika ada pertanyaan, tuliskan di kolom komentar.